Assalamualaikum. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat pada mata kuliah Teori Organisasi dan Manajemen. Pada pertemuan keempat ini kita tetap melaksanakan secara online dan ini merupakan teori yang kelanjutan dari beberapa teori yang kita ingin bahas di semester ini. Sesuai rencana mata kuliah kita, pada pertemuan keempat kita akan bahas tentang kontrol teori atau CT dan bagaimana konsep ini diterapkan pada organisasi. Jika Anda sudah membuka di Edmodo, Anda dipersilakan untuk melihat materinya di bab 8 atau chapter 8. Masih dengan menggunakan buku J.V.A. Miles, Management dan Organization Theory. Dan tentunya setelah kita mempelajari konsep dari kontrol teori, kita akan lihat bagaimana implikasinya pada organisasi. Baik, yang pertama tentunya jika kita bahas tentang kontrol teori atau dalam bahasa Indonesia teori kendali, kita akan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan di berbagai organisasi dan berbagai disiplin ilmu. Jadi pertanyaan adalah, apa itu kontrol teori? Nah, kontrol teori secara umum bisa disebut sebagai kontrol sistem atau sistem untuk pengendalian. Pada organisasi, kontrol teori itu lebih kepada kita sebut sebagai self-regulating atau pengaturan diri sendiri atau perbaikan diri sendiri. Di beberapa konsep akreditasi atau konsep evaluasi organisasi, kita namakan sebagai evaluasi diri. Nah, kontrol teori juga sering disebut sebagai cybernetik karena mempunyai ruang lingkup dalam satu lingkungan dan juga mengatur diri sendiri. Ada istilah feedback atau umpan balik. Tentunya jika sebuah organisasi ingin berubah, dia mempunyai umpan balik dari luar ataupun dalam. Nah, istilah berikutnya kita sebut sebagai closed and open loop. Ini merupakan sebuah looping yang bersifat open, itu terbuka, dan looping tertutup. Nah, jika Anda lihat gambar, di sini kita punya sebuah skema bagaimana sebuah kontrol teori di organisasi ataupun di bidang lain dipetakan atau konsepkan. Nah, yang pertama yang sering adalah kita mempunyai sebuah input atau masukan di sini. Nah, input ini dapat berupa apa saja. Kalau di engineering sering disebut dengan masukan, ya, seperti fungsi step dan lain-lain. Kalau di organisasi kita sebut sebagai perintah ataupun sebuah eksekusi. Nanti kita bahas yang tanda plus dan minus di sini. Nah, ini adalah proses atau plan. Sering disebutkan plan X atau proses X, plan A, ya, proses. Organisasi tentu nanti memiliki beberapa project yang akan dieksekusi. Nah, setelah dijalankan, termasuk dalam beberapa waktu dijalankan, nanti ada output di sini atau luarannya. Jalur dari input, proses atau plan, dan output tanpa melibatkan plan di bawah, ini kita sebut sebagai open loop, ya, atau sistem terbuka. Jadi sangat jarang organisasi yang tidak melakukan sebuah pembenahan biasanya terjebak di dalam open loop, ya. Kalau di engineering mungkin Anda melihat sebuah sistem yang tidak bisa kita tidak mengontrol diri sendiri kembali. Misalnya kita menghidupkan lampu, ya. Terangnya lampu tetap sesuai dengan inputan dan proses tanpa melihat bagaimana terangnya lingkungan tersebut. Nah, di organisasi seperti itu. Ada proses yang dijalankan, tapi tidak ada keluaran atau feedback yang diberikan. Nah, apa itu feedback? Feedback adalah ketika luaran tadi yang terjadi di luar itu kita refleksikan kembali dalam proses yang kita sebut, nanti kita jelaskan, nah, proses, dan kita bandingkan dengan inputnya, ya. Di organisasi bisa kita sebut sebagai input ini sebagai goal, ya, atau tujuan. Nah, ini
sifatnya adalah sebuah looping ya, berputar. Nah ini juga diterapkan seperti yang saya bilang tadi, diterapkan di manajemen, engineering, economics, dan so on, dan seluruhnya. Ya, itu sistem sebuah kendali ya, mengendalikan bagaimana organisasi berjalan. Anda bisa ambil banyak contoh ya, mulai dari manajemen proyek di sana, untuk orang-orang IT kita di manajemen proyek IT, kemudian bagaimana setelah diterapkan, atau untuk customer consumer misalnya Anda bekerja di layanan ya, apakah proses yang dilakukan, anggaplah kita membeli sebuah kendaraan misalnya, dan ada proses untuk pembelian di sini. Nah, ketika kendaraannya tidak sesuai dengan harapan, apakah dikembalikan dan dikomparasi. Nah, ini disebut sebagai komparasi. Kita melangkah ke slide berikutnya. Jadi ada feedback loop istilahnya, di reference standard ya, standar referensi kita. Setelah kita kembalikan dari dari Y, ada efektor ya. Ini harus kita bandingkan. Jadi input dibandingkan dengan yang terjadi. Ini disebut dengan proses komparator ya. Ini disebut dengan reference standar. Kemudian proses jalan lagi ya, dan luaran. Nah, ketika luaran ini berbeda, Anda punya project di sebuah organisasi Anda, dan keluaran yang berbeda, Anda harus cek dia melalui sensor. Anda rasakan apakah project itu berjalan semestinya yang sesuai dengan inputan kita atau goal kita. Nah, efektor ini akan mengembalikan ke reference standar dan dia akan komparasi. Nah, beda antara efektor dengan yang diinputkan itu disebut error. Ya. Jika Anda punya sebuah rencana dan luarannya, katakanlah kita punya project IT, luarannya adalah beberapa aplikasi yang kita buat dan kita rencanakan, dan ketika kita cek, kita sensor dia tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ini bisa dikomparasi secara aljabar, dilihat berapa gap ya, dan kita lihat tentunya akan diambil bagaimana cara untuk mengurangi gap tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai feedback loop. Apa contohnya di kehidupan kita sehari-hari? Ada bagi teman-teman kita yang di mechanical engineering, ada termostat ya. Misalnya AC kendaraan, ketika dia harus di suhu yang sudah mulai tinggi, AC-nya harus hidup lagi ya. Atau pendingin mesin misalnya, ketika mesinnya sudah naik suhunya, dia harus turunkan lagi. Nah, di organisasi ada istilahnya performance appraisal ya. Jadi ketika seorang atau sekumpulan karyawan sudah mulai turun performansinya, pekerjaannya, dan error semakin besar, maka harus dikomparasi dengan standar error yang ada. Itu yang sering kita sebut sebagai key performance indicator atau key atau indikasi kunci dari performansinya. Yang berikutnya mungkin di quality management ya. Jadi contohnya tidak 3 ini aja, ada banyak. Di quality management, misalnya suatu barang kita produksi, katakanlah di makanan saja ya, barangnya tidak rasanya sudah berkurang ya, atau ada error antara yang kita harapkan rasanya dengan yang direncanakan. Nah, ini proses ini akan berjalan terus ya. Nah, itu yang disebut dengan feedback. Tentunya Anda bisa mencari contoh-contoh lain yang sifatnya mekanik ataupun sifatnya orang ya. Pada prinsipnya sama. Apabila ada suatu sistem, baik sistem informasi, baik sistem pengendalian ya, ataupun quality management system, pada prinsipnya sama, dia memakai 4 bagian ya. Ada referensinya, ada sensor, ada komparator, ada efektor, dan sebagainya.
Ya, sebelum kita ke sini, kita lihat dulu di buku kita. Tentu di buku kita bisa lihat beberapa tulisan, ya. Nah, ini contoh dari yang kita sebut sebagai sensor tadi, ya, kalau di mekanik. Nah, tentunya Anda bisa baca bahwa jika ada temperatur ruangan yang di bawah dari set yang kita set di AC, ya, then the effector, so-called output behavior, will turn on the furnace to warm up the room until the desired temperature is reached. Tentunya mesin akan bekerja untuk mengejar set point yang kita atur di awal tadi untuk menghangatkannya. Nah, berikutnya ada if lagi, ya. If the actual room temperature is above the set temperature, then the effector will turn on the air conditioner to cool off the room till the desired temperature is reached. Jadi kalau misalnya ada temperatur itu di atas dari yang kita set, tentu tujuan dari efektor adalah untuk menurunkan dari mesin AC kita untuk mendinginkan ruangan. Ini yang kita sebut sebagai efektor atau sensor di sini untuk membalikannya. Nah, yang kedua yang penting adalah ada istilah dari Jeffrey Miles ini adalah feedback loops can be either positive or negative. Ya, besaran yang terjadi di sini bisa dia negatif, ya, bisa dia positif. Artinya, kalau kita lihat ada semacam goal atau standar yang ditetapkan, ketika di ujung sini pencapaian yang sangat positif, tentunya di sini pembandingannya jadi positif, ya. Atau capaian di sini jadi negatif, perbandingan jadi negatif. Biasanya kalau sudah positif di sini, ya, kan tidak ada diskrepansi, justru dia bertambah dari positif dan positif, gitu, tidak ada perbedaan. Tapi kalau dia negatif, tentu ini akan mengejar sesuai dengan set point tadi. Untuk orang, tentu kita berbeda di sana. Ya, yang terakhir, kontrol teori itu bersifat sebagai untuk orang itu adalah cognitive element. Jadi ini kumpulan orang atau individual yang melihat diskrepansinya ada gold standard, ya. Ini positif, ya. Jadi dia akan melihat bagaimana tujuan tadi tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, dia melihatnya, dia akan terus tambah performansinya. Nah, ada yang efektif. Jadi ada diskrepansi atau perbedaan antara output, jadi ini negatif, ya, dengan yang terjadi di X. Ini perbedaan ini. Ini akan lihat berbagai perbedaan gapnya, gitu, ya. Jadi ini sifatnya positif sebenarnya, ini negatif, ya. Jadi kalau kita lihat a feedback loop is negative when a signal is given to an employee that his performance is below this standard. Jadi kalau sinyal negatif ketika seorang employee itu dia di bawah standar. Jadi set point kita berapa, kita buat state. Kalau di bawah standar dia akan negatif. Dan untuk yang positif, tentu ketika signal is given to an employee that his performance should continue to depart from the performance standard, ya. Jadi ada terus positif, dia akan kejar tuh positifnya. Jadi kalau buku ini bilang juga, for the most part in human behavior, there are rarely times when a positive feedback loop is used to help shape behavior away from a performance standard, ya. Although it's often the case of mechanical system. Agak jarang sih, ya, kalau misalnya kita memakai positive feedback, kecuali kalau di sistem mekanik atau mesin. Human behavior biasanya jarang jika sudah tercapai goalnya sudah, gitu, ya, tanpa harus menambah lagi. Nah, itu yang tersebut dengan tadi cognitive element dan affective element. Ya, jadi Anda dapat membaca keterusannya, ya, sampai di situ. Dan terima kasih, ya, sedikit penjelasan tentang lecture 4 Control Theory in Organizations. Jadi Anda cek Edmodo untuk assignment dari topik ini. Terima kasih.